Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang jujur aja kita semua hadapi setiap hari. Kita akan coba menaklukkan belantara informasi online. Anggap saja ini semacam ekspedisi. Siap? Mari kita mulai petualangannya. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Buka media sosial, buka portal berita, langsung dihujani ratusan bahkan ribuan info. Rasanya tuh kayak tenggelam, bingung mana yang beneran penting, mana yang cuma bikin pusing, mana yang harus dipercaya. Anda nggak sendirian kok. Tapi tenang aja, setiap penjelajah handal pasti butuh peta kan? Nah, ini dia peta kita. Mungkin kelihatannya agak rumit ya. Gak masalah, anggap aja ini peta harta karun kita. Kunci buat memahami medan perang informasi dan memandu kita biar nggak tersesat lagi. Oke, sekarang kita coba baca petanya. Peta yang bagus itu selalu jelas pembagian wilayahnya. Nah, peta kita ini punya dua wilayah utama yang karakternya beda banget. Kalau kita bisa paham bedanya dua wilayah ini, kita sudah selangkah lebih maju jadi navigator informasi yang cerdas. Jadi begini pembagiannya. Di satu sisi ada yang kita sebut alam liar. Ini adalah wilayah informasi publik. Bayangin aja hutan belantara beneran. Semua informasi ada di sini, mentah, nggak disaring. Kita bisa nemu buah yang enak dan bermanfaat, tapi bisa juga ketemu jamur beracun. Nah, di sisi lain ada jalur terkelola dari media pers. Ini lebih mirip kayak jalur pendakian di gunung yang udah ditandai, dirawat, dan dibuat oleh para ahli, biar perjalanan kita lebih aman dan nggak nyasar. Oke, sekarang kita coba pakai sepatu buat kita ya. Kita beranikan diri buat masuk ke wilayah yang pertama, yang paling menantang, alam liarnya informasi publik. Sejujurnya, disinilah kita paling banyak menghabiskan waktu kan, di grup WhatsApp, media sosial, dan forum-forum. Waktu berada di alam liar kita harus super waspada. Kenapa? Karena kualitas informasinya benar-benar nggak bisa ditebak. Contoh di situasi kerja deh. Tiba-tiba di grup kantor ada yang nyebarin info kalau kebijakan gaji mau diubah total. Wah, kalau kita langsung telan mentah-mentah dan ikut sebarin, bisa panik satu kantor kan? Nah, itu dampak negatif yang sangat nyata. Belum lagi ada jebakan lain, kayak UU ITE. Salah sebar info bisa berurusan sama hukum. Jadi intinya, jangan asal petik dan makan semua yang kita lihat di sini. Oke, setelah melihat betapa liarnya wilayah pertama, sekarang kita pindah ke area yang lebih aman. Mari kita jalan-jalan di jalur terkelola dari media pers. Kita lihat yuk, apa sih yang bikin jalur ini lebih bisa diandalkan? Media pers itu bukan cuma sekedar tempat informasi tayang, bukan. Ini tuh sebuah ekosistem. Ada prosesnya, ada sistem yang bekerja di belakangnya. Analoginya gini deh, ini tuh kayak air minum kemasan. Airnya kan nggak langsung diambil dari sungai terus dimasukin botol kan, tapi disaring dulu, diproses, diuji biar kita yakin air itu aman buat diminum. Nah, kira-kira begitulah yang dilakukan media pers terhadap informasi. Dan kalau kita lihat grafiknya, keunggulannya jadi makin jelas. Media pers yang profesional itu dibangun di atas pilar-pilar yang kuat. Mereka punya karakteristik atau standar yang jelas, kayak kode etik jurnalistik. Terus mereka punya komponen atau struktur. Misalnya ada tim redaksi yang tugasnya verifikasi fakta. Nah, ujung-ujungnya, manfaat buat kita adalah informasi yang jauh lebih andal, karena udah melewati berlapis-lapis salingan sebelum sampai ke kita. Kita udah punya peta nih. Tapi dalam petualangan manapun, alat paling vital itu bukan cuma peta, tapi juga kompas. Di hutan informasi ini, kompas kita adalah kemampuan untuk menilai kredibilitas. Inilah alat yang akan selalu menunjuk ke arah yang benar. Terus gimana cara pakai kompas ini? Gampang banget kok, cuma 3 langkah praktis. Pertama, periksa kredensialnya. Ini siapa sih yang nulis? Punya alamat redaksi yang jelas nggak? Kedua, coba pahami proses kerjanya. Mereka cuma ngutip dari satu orang atau melakukan cek ke banyak sumber. Dan yang ketiga, nilai reputasinya selama ini. Apakah mereka dikenal akurat atau sering meralat berita? 3 langkah simpel ini adalah cara kita mengkalibrasi kompas kita setiap kali ketemu informasi baru. Pada akhirnya, semua teknologi canggih di dunia, semua mesin pencari yang super cepat, nggak akan bisa menggantikan satu hal, penilaian kritis kita sendiri. Kemampuan untuk berhenti sejenak, bertanya, dan mengevaluasi sebelum kita percaya atau bahkan membagikan sesuatu. Itulah skill bertahan hidup yang paling ampuh di zaman sekarang. Jadi, perjalanan kita hari ini memang berakhir di sini, tapi penjelajahan Anda yang sesungguhnya justru baru dimulai. Dengan peta di tangan dan kompas penilaian di saku, dunia informasi yang tadinya kelihatan mengerikan, sekarang terbuka lebar untuk dijelajahi dengan lebih percaya diri. Jadi pertanyaannya, pengetahuan baru apa nih yang akan Anda cari pertama kali? Selamat menjelajah!